Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin wal muslimat ya rahimatullah. Marilah pada saat ini memasuki bulan Ramadan, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita, mempertemukan kita kepada bulan Ramadan, yang bulan yang serba penuh maghfirah ini. Muslimin wal muslimat rahimatullah. Dengan keterbatasan media yang saat ini dilaksanakan, kami Ranting Mendut berusaha menggunakan media sosial ini dengan live streaming, mengadakan kajian di bulan Ramadan ini yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Aziz SAG dari PCM Mungkit. Untuk itu, monggo para masyarakat untuk bisa mengikuti live streaming ini dengan saksama hingga akhir nanti. Demikian himbauan kami, mudah-mudahan dengan media ini tidak mengurangi kita untuk mengoptimalkan, memanfaatkan bulan ini untuk mengisi, memaksimalkan untuk meraih bulan yang penuh maghfirah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa arsyadana bidinil islam wa hadana bil qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita menyanjungkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Maka pada kesempatan bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan amaliyah yang ditetapkan, yang dituntunkan oleh ajaran Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bahwa kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ramadan Karim, bulan yang mulia. Ada banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Sehingga kita menemukan banyak istilah, banyak sebutan bagi bulan Ramadan ini. Di antaranya kita mengenal Ramadan huwa syahrus syam. Ramadan adalah bulan
untuk berpuasa. Karena memang di dalam bulan Ramadan ini kita orang-orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Ada sebutan lain lagi untuk bulan Ramadan, syahrul Ramadan wa syahrul rahmah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat untuk kita orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan ini. Ada juga yang menyebut bulan Ramadan ini dengan sebutan syahrul Ramadan huwa syahrul maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak ampunan bagi mereka yang menjalankan ibadah saum, ibadah siam, ibadah puasa imanan wahtisaban dengan dasar iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sebutan yang lain bulan Ramadan, syahrul Ramadan disebut juga sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena memang lewat sejarah kita fahami bahwa di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Allah sudah menegaskan tentang hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi yang unzila fihil Qur'an, diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudal linnas, Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, sekaligus di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan petunjuk hidup bagi manusia itu. Wal furqan, juga fungsi Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu sebagai pembeda, pemisah antara mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka marilah bersama-sama kita bermuhasabah, kita mengintrospeksi diri, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi di bulan yang kita sebut sebagai syahrul Quran ini, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Yang pertama, marilah kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasulu, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan di saat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, mereka menjadikan hadzal qur'ana, Quran ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di antara kaum yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang menjadikan Al-Quran menjadi sesuatu yang ditinggalkan, mahjuro. Ayat ini relevan, masih sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, karena barangkali di antara kaum yang mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang yakin bahwa Al-Quran menjadi pedoman dalam hidupnya, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya ternyata menjadikan Al-Quran sebagai mahjuro, sesuatu yang ditinggalkan. Padahal sungguh sebetulnya Al-Quran itu fungsinya luar biasa. Di antara dahsyatnya fungsi Al-Quran, sebagiannya dapat kita lihat dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum
wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmah wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian semua, mau'idatum mir rabbikum, pelajaran dari Tuhan kalian, wa syifaa'ul lima fis sudur, obat bagi apa yang ada di dalam dada, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmah, dan kasih sayang, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Itulah diantara fungsi Al-Quran yang sungguh sangat luar biasa. Maka sungguh sangat menyia-nyiakan seandainya ada orang yang mengaku sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengakui dan beriman bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan kita, sehingga kita terjamin sukses hidup fid dunya wal akhirah, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya dia meninggalkan Al-Quran. Masyiral muslimin rahimakumullah, lantas apa yang perlu kita lakukan dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu agar kita tidak termasuk menjadi golongan yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang mahjuro, ditinggalkan? Yang pertama, interaksi kita dengan Al-Quran hendaklah kita merasa senang saat mendengar Al-Quran dan berusaha mendengarkan dengan penuh perhatian dan menyimak saat ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Maka dalam surah Al-A'raf ayat 204, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu, dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah dengan penuh perhatian kepadanya. Menarik kalau kita perhatikan secara bahasa, perintah pada ayat ini terkait mendengarkan itu dengan perintah fastami'u, istami'u. Fi'il amr, kata perintah pada ayat ini itu menggunakan kata istami'u, dengarkanlah dengan penuh perhatian. Wa angsitu, dan bersikaplah tenang, la'allakum turhamun, semoga kalian semua mendapatkan rahmat. Dengan kita mau memperhatikan, mendengarkan dengan penuh perhatian saat Al-Quran dibaca dan bersikap tenang saat Al-Quran dibaca, janji Allah maka kita akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah, ada banyak bukti tentang bagaimana hebatnya apabila orang mau mendengarkan Al-Quran dengan penuh perhatian. Saya pernah mendapati sebuah eksperimen. Yang pertama, eksperimen Al-Quran dibacakan pada bayi yang masih ada di dalam kandungan. Ternyata memperdengarkan bacaan Al-Quran pada bayi yang masih ada di dalam kandungan itu sangat berefek positif bagi perkembangan janin saat ada di dalam kandungan, saat proses kelahiran, dan pada perkembangan anak setelah dilahirkan. Bahkan pernah diadakan sebuah seminar yang sekaligus merupakan bedah buku, sebuah buku yang ditulis oleh seorang guru TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, dengan judul Pembelajaran Al-Quran bagi anak di dalam kandungan. Saya pernah mengikuti seminar terkait hal ini dengan narasumber yang pertama guru TPQ, pembuat, pencipta buku ini. Yang kedua narasumbernya adalah dokter spesialis kandungan. Yang ketiga adalah psikolog perkembangan anak. Dari ketiga narasumber ini semuanya berkesimpulan bahwa janin saat masih ada di dalam kandungan itu sudah bisa merespon ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh siapa saja yang ada di luar kandungan itu, terutama oleh orang tuanya, lebih khusus lagi oleh ibu yang mengandungnya. Saya masih ingat saat seminar ini dilaksanakan, di suatu sesi ada seorang ibu yang menyampaikan testimoni.
Ibu ini saat seminar itu dilaksanakan, anaknya berjumlah 3. Si ibu melakukan testimoni bahwa saat hamil mengandung anak yang pertama dan anak yang kedua, ibu ini belum tahu tentang ilmu pembelajaran Al-Quran bagi anak, bagi janin di dalam kandungan. Maka saat hamil diperlakukanlah janin yang ada di dalam kandungannya ini dengan biasa-biasa saja. Kemudian saat hamil anak yang ketiga, ibu ini sudah membaca dan sudah tahu tentang pembelajaran Al-Quran bagi anak di dalam kandungan. Maka diperlakukanlah janin yang ada di dalam kandungannya ini, anak yang ketiga ini, dengan perlakuan sebagaimana yang dia baca dalam buku tersebut, sering-sering diperdengarkan kepada janin yang ada di dalam kandungannya ini ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, menurut pengakuan, menurut testimoni ibu ini, maka saat anak masih dalam kandungan relatif mengandungnya ringan, proses kelahirannya mudah, dan saat lahir ternyata perkembangan anaknya, anak yang ketiga ini berbeda dengan anak yang pertama dan anak yang kedua. Dari sisi perkembangan kognitifnya, anak yang ketiga ini lebih cerdas, lebih gampang saat menerima pembelajaran, saat mendapatkan ilmu baru. Dari sisi emosi, anak ini lebih terkontrol emosinya. Dari sisi psikomotoriknya, perkembangan anak ini bisa miring, anak ini bisa tengkurap, anak ini bisa berangkang, dan seterusnya lebih cepat dan lebih sempurna. Sampai saya masih ingat pada akhir testimoni sang ibu ini mengatakan karena sudah membuktikan betul bahwa apabila janin saat masih ada di dalam kandungan banyak diperdengarkan ayat Al-Quran, maka janin ini menjadi janin yang istimewa. Si ibu kemudian mengatakan, saya sekarang sedang program anak yang keempat akan saya perlakukan sebagaimana anak yang ketiga saya. Masya Allah. Itu yang pertama. Saya juga pernah menemukan ada eksperimen yang dilakukan di negara barat. Judul eksperimennya adalah Quran in Public, Quran di tempat umum. Caranya adalah dengan memperdengarkan bacaan ayat Al-Quran kepada siapa saja di tempat umum melalui headphone. Maka banyak sekali ditemukan orang-orang yang sebelumnya bahkan tidak mengenal Al-Quran, belum pernah mendengar bacaan Al-Quran, saat diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran itu ditanya apa efek yang dirasakan saat mendengarkan ayat Al-Quran itu. Semuanya, dari banyak yang diperdengarkan ayat Al-Quran pada mereka, bahkan mereka sebelumnya belum mengenal Al-Quran dan belum pernah mendengar ayat Al-Quran itu, merasakan hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi damai. Luar biasa bacaan Al-Quran sedemikian hebatnya untuk diperdengarkan. Maka tugas pertama saat kita berinteraksi dengan Al-Quran, marilah kita merasa senang, bahkan merasa rindu mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan saat mendengar ayat Al-Quran, kita mendengarkan dengan penuh perhatian dan menyimak ayat-ayat Al-Quran yang dibaca itu. Ada sebuah guyonan kecil tentang sebetulnya kita ini senang atau tidak membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Pernah saya mendengar, sekedar untuk membandingkan saja, sebetulnya bacaan Al-Quran dengan orang yang sedang cekcok itu lebih menarik mana? Kita bisa bayangkan, seandainya kita berjalan di samping sebuah rumah, di dalamnya sedang ada orang yang membaca Al-Quran, pernahkah kita berhenti sejenak untuk mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh orang yang ada di dalam rumah? Kita bandingkan dengan kalau yang di dalam rumah itu sedang cekcok. Ada banyak pengakuan bahwa apabila lewat di sebuah rumah, di samping rumah dan di dalamnya ada orang cekcok, itu menyempatkan diri untuk berhenti sejenak dan mendengarkan apa bahan cekcoknya. Bandingkan dengan saat yang di dalamnya membaca Al-Quran, pernahkah kita menyempatkan diri untuk mendengarkan? Maka marilah kita bermuhasabah di mobil kita. Bagi yang punya mobil, lebih sering mana kita dengarkan di dalam mobil kita itu bacaan Al-Quran atau hal-hal yang lain?
Di rumah kita mana yang lebih sering kita dengarkan, bacaan Al-Quran atau suara-suara yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, interaksi kita dengan Al-Quran agar kita tidak termasuk orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai mahjuro, sesuatu yang ditinggalkan, adalah senang untuk membaca Al-Quran. Bahkan bacaan Al-Quran itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW besok saat di akhirat menjadi syafaat, menjadi penolong bagi mereka yang senang membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Umamah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita umatnya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu, maka sungguhnya Al-Quran itu ya'ti akan datang yaumal qiyamati, besok di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, menjadi penolong bagi mereka yang bersahabat dengan Al-Quran. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan menarik bahwa orang yang membaca Al-Quran itu, mau dia pandai, mau dia masih grodal-gradul membaca Al-Qurannya, sama-sama baiknya. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Orang yang pandai membaca Al-Quran, maka imbalannya adalah ma'as safaratil kiram yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun, terbata-bata dan merasa berat karena belum pandai membacanya, maka imbalan baginya adalah lahu ajroni, dia mendapatkan 2 pahala. Secara guyonan bahkan ada yang kemudian mengatakan, wah kalau begitu mending yang masih terbata-bata, pahalanya 2. Tapi sebelumnya tidak, karena dari sisi yang lain, kalau orang sudah pandai membaca Al-Quran, bacaannya tartil dan lancar, di setiap huruf likulli harfin asyru hasanatin, di setiap huruf itu akan diberi imbalan 10 kebajikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul, alif lam mim itu bukan 1 huruf, balil alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun, tapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah kita berusaha menjaga Al-Quran dan menghafalkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan pada kita lewat sebuah hadis riwayat Tirmidzi, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharbi. Siapa saja orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun, maka dirinya bagaikan rumah kumuh yang mau runtuh. Maka marilah dalam usia kita seberapapun, dengan kemampuan hafalan kita seperti apapun, marilah kita berusaha menghafalkan Al-Quran sekemampuan yang bisa kita lakukan. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tugas kita saat berinteraksi dengan Al-Quran adalah mentadaburi Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, tidak merenungkan isi kandungan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah pada hati-hati mereka terdapat kunci gemboknya? Maka orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran, merenungkan isi kandungan Al-Quran, itu adalah ciri gambaran mereka yang hatinya tertutup. Yang kelima, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tugas kita saat berinteraksi dengan Al-Quran adalah belajar, mengajarkan, dan mendakwahkan Al-Quran. Ada sebuah hadis yang sangat populer, kita semua hafal, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran menjadi cara agar kita menjadi orang yang terbaik di antara orang-orang yang ada. Yang keenam,
Tugas kita saat berinteraksi dengan Al-Quran adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tugas kita saat berinteraksi dengan Al-Quran adalah membela Al-Quran dan mensyiarkannya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa saja yang mengagungkan syiar Allah, Al-Quran menjadi bagian dari syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Masyiral muslimin rahimakumullah, di bulan yang penuh mulia, bulan Ramadan ini, Syahrul Quran, marilah bersama-sama kita bermuhasabah bagaimana kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Bagi yang sudah baik kualitas interaksinya, marilah kita istiqomai dan kita tingkatkan. Bagi mereka yang belum cukup kualitas interaksinya dengan Al-Quran, marilah bulan yang penuh mulia, bulan Ramadan ini, kita jadikan titik awal untuk kita semakin mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu tidak sempurna, banyak salah dan kurangnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhiran, al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.